Yayasan Insan Mulia Pama. Innal hamdalillah nahmaduhu tabaraka wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammad ibn Abdullah habibuhu wa khaliluhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bihadihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a fattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat semoga senantiasa diridhoi, semoga senantiasa dirahmati, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah. Alhamdulillah, lagi-lagi Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan langkah kaki kita. Lagi-lagi Allah Subhanahu wa ta'ala menggerakkan hati kita untuk datang ke tempat yang mulia ini, untuk datang ke tempat yang agung ini. Tidak lain dan tidak bukan dalam rangka mengakui kemahaagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam rangka sujud di hadapannya, dalam rangka kita merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita adalah hambanya. Maka alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah atas nikmat ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memudahkan kita untuk melaksanakan ketaatan kepadanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga tercurah limpahkan pula kepada keluarga beliau yang beriman dan kepada sahabat-sahabat beliau al-kiram dan seluruh umat beliau tanpa terkecuali. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Bukhari rahimahullah dan juga Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis yang sahih di mana Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai dia menjadikan aku lebih dicintainya, sampai ia menjadikan aku lebih dicintainya dibandingkan keluarga, dibandingkan anaknya, dibandingkan orang tuanya dan seluruh manusia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini sangat jelas, sangat terang benderang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa tidak akan sempurna keimanan seseorang sampai dia betul-betul menjadikan Rasulullah sebagai orang yang paling dia cintai, yang paling dia muliakan, sampai-sampai dibandingkan orang tuanya, dibandingkan anaknya dan seluruh manusia. Ketika terjadi benturan, ketika terjadi pertentangan antara keinginan orang tua, antara keinginan anak atau keinginan manusia. Jelas sekali dalil ini menunjukkan kita wajib mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas sekali, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Namun, ikhwani, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, perlu kita ingat dan perlu kita garis bawahi, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak boleh serampangan. Mengekspresikan kecintaan kita kepada baginda yang mulia tidak boleh sembarangan. Sebagian orang mengekspresikan cinta mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan hawa nafsu mereka, sesuai dengan keinginan mereka. Perlu kita ingat hadirin yang dimuliakan oleh Allah, agama kita, agama Islam di atas dasari Al-Qur'an dan hadis. Agama ini di atas dasari dengan dalil dari Al-Qur'an dan hadis.
Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mari kita ingat bagaimana cara kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam hadis-hadis atau di dalam Al-Qur'an cara bagaimana kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita ringkaskan atau kami ringkaskan cara bagaimana mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ma'asyiral muslimin, mencintai Rasulullah atau cara mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ittiba'uhu, senantiasa mengikuti beliau, mengikuti ajaran beliau dan menghidupkan petunjuk-petunjuk beliau di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mengatakan saya cinta Rasul, mendakwakan saya sayang atau cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada konsekuensinya. Harus ada buktinya. Apa buktinya? Ini. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an yang insyaallah semua kita sering mendengarnya, di dalam surat Ali Imran di dalam ayat yang ke-31. Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Katakan wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, ingin masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, ingin dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, ittabi'uni, ikutilah aku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka yuhibbukumullah. Faedahnya adalah Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian. Allah Subhanahu wa taala juga akan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi ini bukti yang pertama, ma'asyiral muslimin, dari ucapan seseorang bahwa dia mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sangat tidak pantas, sangat tidak layak apabila ada orang mengklaim dirinya cinta kepada Rasulullah namun dia jauh dari petunjuk Rasulullah. Sangat tidak layak dan sangat tidak pantas orang yang menyatakan cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namun ketika ada ajaran dari Rasulullah datang kepadanya, dia mencelanya, dia mengolok-olok orang yang mengamalkannya. Sangat tidak layak, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena itu bertentangan dengan klaimnya yang menyatakan bahwa dia cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini banyak sekali kita dapati kaum muslimin karena ketidakpahamannya, kaum muslimin karena ketidaktahuannya, ketika seseorang mengamalkan petunjuk Rasul, dia celanya, dia makinya, dia olok-olok, dia jadikan bahan candaan. Fala haula wala quwwata illa billah. Di antara bentuk nyatanya saja, masalah jenggot contohnya. Berjenggot adalah tuntunan beliau. Berjenggot adalah sunnah Rasulullah atau ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyak orang yang masih mengolok-olok atau masih menjadikan bahan candaan atau cibiran ketika melihat ada orang yang berjenggot. Dia cemooh, dia ledek, padahal itu adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyak orang ketika melihat orang yang menggunakan celana cingkrang, diolok-oloknya, dicemoohnya, diledeknya dan yang semacamnya, padahal itu adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang jelas dan nyata saja, ma'asyiral muslimin. Minimal kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jika kita belum bisa mengamalkannya, maka minimal akui itu adalah kekurangan. Tidak bisa mengamalkan, akui itu adalah kekurangan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar suatu saat nanti Allah berikan hidayah sehingga bisa mengamalkan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hentikan atau jangan sampai lisan kita mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara bentuk cinta kita atau bukti cinta kita kepada Rasulullah atau bukti untuk seseorang yang mengatakan cinta kepada Rasulullah adalah memperbanyak menyebut beliau. Dalilnya adalah ayat yang semua kita insyaallah sering mendengarnya. Allah mengatakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Maksud para ulama tafsir, Allah bersolawat bukan berarti Allah mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad atau yang semacamnya, bukan. Karena solawat dari Allah maknanya kata para ulama tafsir adalah pujian. Kalau solawat dari Allah itu maknanya pujian. Jadi Allah memuji Rasul di hadapan para malaikat yang mulia. Kalau solawat dari makhluk maksudnya adalah doa kebaikan. Di sini Allah mengatakan sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ucapkanlah salam. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini bukti yang berikutnya bagi orang yang mengatakan dirinya cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia banyak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentunya dengan salawat yang diajarkan oleh beliau. Bahkan ada ancaman hadirin atau dicela oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam orang yang tidak bersalawat kepada beliau. Al-bakhil, kata Rasul, orang yang pelit, orang yang kikir, orang yang medit adalah man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang ketika namaku disebut di hadapannya kemudian dia tidak bersalawat kepadaku. Sehingga ini bentuk cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak bersalawat kepada beliau. Ketika menyebut nama beliau atau mendengar nama beliau sallallahu alaihi wasallam disebut. Dan juga di antara bentuknya adalah menyebut bagaimana akhlak beliau, keutamaan beliau dan yang lain-lainnya. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimin, yang tidak kalah pentingnya adalah mencintai orang-orang yang dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah ma'asyiral muslimin adalah mencintai Ahlul Bait dan juga mencintai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyayangi mereka. Karena Rasul sangat menyayangi mereka. Bahkan disebutkan di dalam hadis, beliau berpesan, "Udzakkirukumullah fi ahli baiti. Udzakkirukumullah fi ahli baiti. Udzakkirukumullah fi ahli baiti." Aku ingatkan kepada kalian semua agar mencintai ahli baiti, ya ahli bait. Nabi sallallahu alaihi wasallam ulangi 3 kali. Jadi kita berusaha mencintai ahlul bait dan juga para sahabatnya. Kita ikuti mereka, kita jadikan mereka sebagai pedoman. Jangan sampai kita benci kepada mereka. Namun ma'asyiral muslimin, perlu kita ingat kemuliaan nasab Rasul, kemuliaan silsilah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu harus diiringi dengan amalan saleh. Karena apabila seseorang memiliki nasab kepada Rasul, namun ternyata tingkah lakunya, kelakuannya tidak sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasul, maka kemuliaannya tidak benar, tidak teranggap. Kita semua tahu Abu Lahab adalah paman Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan dekat sekali. Dia adalah paman. Namun kemuliaan nasab dia tidak teranggap. Kenapa? Karena dia tidak mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum terakhir, di antara bentuk cinta seseorang kepada Rasulullah atau di antara bentuk bukti cinta seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kerinduan yang sangat besar untuk berjumpa dengan beliau di akhirat kelak. Jadi dia rindu untuk berjumpa dengan Rasul. Dia rindu sekali ingin bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara buktinya. Bahkan hal itu dia perjuangkan, sekalipun berkorban dengan hartanya, sekalipun berkorban dengan keluarganya.
Disebutkan di dalam hadis dari Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, min asyaddi ummati li hubban nasun yakununa ba'di yawaddu ahaduhum law ra'ani bi ahlihi wa malihi. Di antara umatku, kata Rasulullah, ada yang sangat-sangat mencintaiku. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang sepeninggalanku, orang-orang yang hidup sepeninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sangat ingin melihatku, sampai-sampai kalau seandainya dia bisa berkorban dengan keluarganya dan hartanya, dia akan lakukan. Ini di antara bentuk ma'asyiral muslimin, atau bentuk bukti cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya, di antara bentuk cinta atau bukti cinta seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berjuang, dia berusaha meskipun dicaci dan dimaki, meninggalkan segala hal yang bertentangan dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita gambarkan saja secara logika. Apabila ada seseorang atau karyawan di PAMA ini, kita tahu PAMA ini ada ownernya, PAMA ini ada pemiliknya, yang telah membuat aturan, yang telah membuat SOP. Bagaimana menurut Anda semua ketika ada karyawan atau salah seorang karyawan atau beberapa karyawan yang berusaha merubah SOP tersebut, yang berusaha untuk mengubah-ubah aturan yang ada, apakah akan diterima? Jawabannya sangat jelas. Jangankan merubah-rubah SOP tanpa izin, terjadi insiden saja, kita sudah tahu bagaimana konsekuensinya. Demikian pula ma'asyiral muslimin, kalau seandainya ada di antara kita yang memesan sesuatu kepada seseorang, kita sudah sebutkan deskripsinya, sudah disebutkan ukurannya, sudah disebutkan jumlahnya, namun ternyata ketika dibuat atau ketika diantarkan tidak sesuai dengan apa yang kita deskripsikan, tidak sesuai dengan apa yang kita pesankan, apakah kita atau salah seorang di antara kita menerimanya? Jelas sekali. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, agama ini sudah sempurna. Kita cukupkan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beragama. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang terus berjuang untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersabar, dan terus bersabar dan tegar ketika ada orang yang memusuhi, ada orang yang mencemooh, mencela, karena memang demikian dari zaman dulu para rasul sampai Muhammad atau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah lepas dari cemoohan, dari fitnah, dari tuduhan yang tidak berlandaskan, karena memang itulah cara musuh-musuh Rasulullah untuk menghentikan dakwah beliau, karena tidak bisa dengan dalil yang kuat, karena tidak bisa dengan argumen yang kuat, sehingga cara mereka adalah memfitnah, mencemooh dan mencela. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan taufik kepada kita semua selalu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ihdina siratakal mustaqim. Allahumma ij'alna hudatan muhtadin ghaira dhalin wala mudillin. Allahumma inna nas'aluka at-tawfiq was-sadad. Allahumma saffi qulubana wa tahhir qulubana. Allahumma alif baina qulubina. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.